Selain menunjuk Menteri Kominfo menggantikan Johnny G. Plate yang terseret kasus korupsi, Presiden juga menambah pos baru yakni Wakil Menteri Kominfo. Selain itu, Presiden juga merombak posisi beberapa wakil menteri lainnya. Di reshuffle kali ini, jatah Partai Nasdem berkurang 1, sedangkan ada tambahan dari Partai P3, sementara sisanya adalah dari relawan dan para profesional. Apa komentar Anda mengenai reshuffle menjelang injury time Kabinet Presiden Jokowi ini dan setujukah Anda dengan perombakan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Naik taksi ke Pasar Bekasi, beli ikan teri sama brokoli. Ada yang koalisi berlagak oposisi, kan dua menterinya pun tidak mau mengundurkan diri. Ini kalau untuk reshuffle menurut saya itu memang hak prerogatif presiden. Nah, mengenai Kominfo ada wakilnya, itu memang sudah sesuai karena pertama Menko Polhukam merangkap Kominfo rasanya sudah terlalu berat. Tetap diangkat menterinya Kominfo, ditambah wakil karena untuk menuntaskan proyek BTS. Bahkan kalau nggak salah malah ada lagi Satgas untuk tempat tersebut. Yang keduanya, Nasdem masih ada dua menteri, itu kan terlalu baik. Presiden kita ini masih mengingat mungkin jasa daripada Nasdem. Tapi kalau menurut saya, kalau memang jadi oposisi ya menteri itu mengundurkan diri, itu udah selesai. Gak pernah di negeri ini ada yang bagus terus dipuji. Di reshuffle salah, bodoh, gak berani sama partai politik. Salah juga. Menurut saya ya, sudah seharusnya di reshuffle diganti menterinya walaupun injury time, karena satu tahun setengah itu banyak. Kalau misalnya anak belum punya anak sampai lahir, nah gimana sih? Apalagi zaman sekarang, terus untuk mengejar ketertinggalan dari 3T, daerah terluar, terpinggir, dan terdepan, itu juga penting. Kenapa? Karena nanti kalau Pak Jokowi turun, kasihan rakyat-rakyat yang ada di pinggir. Dan ingat, transaksi daripada online kita itu udah 4 kali lipat dibandingin sebelumnya. Kita itu harus menghargai hal-hal seperti ini. Kalau dulu dikerjakan orang satu cukup karena cuman bisanya merintah, kalau sekarang kita harus terjun sendiri, turun ke bawah. Kalau masalah Nasdem bukan dikurangi, seharusnya yang Menteri Pertanian juga mundur sekalian. Karena saya nggak tahu ya, baru ini Pak Jokowi meresmikan ataupun panen food estate di Papua, berhasil jagung. Petaninya senang banget, dalam waktu cuma 3 bulan. Nah, terus katanya sih pembelinya juga sudah ada, maksudnya langsung oper gitu ya. Nah, yang saya takutkan adalah langsung oper kalau presiden ada. Kalau presiden nggak ada, opernya nggak ada. Karena di Jawa Tengah yang lalu pada saat presiden meresmikan dibagi-bagiin traktor. Tapi begitu presiden berangkat pergi, traktornya dimintain kembali. Ada tuh di Jawa Tengah. Lah hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada wakil menteri itu alangkah baiknya. Masa menterinya kalau nggak benar, wakilnya juga nggak benar juga. Hal seperti itu kita juga harus mengkritisi juga kan. Jadi jangan lupa dong, kalau di ngomong 1,5 tahun itu waktu yang sedikit, berarti kita akan tertinggal dong. Jangan lagi masalah kesehatan, industri kesehatan itu kita juga harus ngebut supaya apa? 157 triliun itu cuma lari yang ke Singapura saja. Bagaimana dengan sekarang ada yang lari ke Malaysia? Itu belum dihitung juga. Nah, hal-hal seperti ini kita harus cepat. Makasih. Saya pilih setuju dulu. Jadi selain itu adalah haknya Pak Presiden, juga pekerjaan kan semakin banyak, waktu semakin sempit sehingga harus dilipat gandakan. Kan tidak mungkin manusia itu kasih waktu kerjanya itu lembur, kan tidak mungkin. Karena batas waktunya sudah ada,
pondasinya itu harus diperkuat, yang belum selesai harus dikejar kembali supaya cepat diselesaikan, mengejar ketertinggalan tadi itu. Jadi ya orang-orangnya harus ditambah. Apa boleh buat? Nah tentu ya Pak Presiden tentu mencari posisi-posisi orang-orang yang terbaik ya, yang menurut saat sekarang ini yang tersedia orang-orang yang terbaik. Jadi kita hanya setuju kepada Pak Presiden dan berharap para menteri, wakil menteri, dan dubes-dubes yang ditunjuk itu dalam sisa waktu 1,5 tahun itu bisa bekerja maksimal, tetap jaga kesehatan, tapi tetap untuk pelayanan kepada masyarakat demi Indonesia maju, Pak. Nah, prinsipnya kalau memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden, tapi saya sayangin aja yang menggantinya itu adalah orang-orang yang mendampingi Jokowi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemilihannya itu kurang tepat seperti itu. Dia harusnya pilih profesional yang benar-benar bisa menjalankan sisa waktu Presiden ini supaya hasilnya lebih bagus. Juga kita bingung dengan posisi wamen yang zaman Pak Harto itu nggak ada tuh wamen segala. Dan juga adanya one team press. Jadi posisi itu terlalu banyak dan tumpang tindih, kita hanya menghasilkan anggaran. Itu aja, terima kasih. Ya setuju aja sih, nggak apa-apa. Jadi supaya menteri yang bertugas juga benar-benar ini, jangan sampai injury time ini udah gua pasti nggak diganti nih gitu, lalu kerjanya enak-enakan gitu. Injury time ada penggantian itu bagus, jadi menunjukkan bahwa kerja terus sampai akhir masa jabatan. Terima kasih. Untuk reshuffle itu diinfokan oleh pendapat sebelumnya itu memang hak prerogatif Presiden ya. Dan juga walaupun dibilang sudah injury time seperti dalam pertandingan sepak bola itu merupakan waktu-waktu yang sangat penting. Bahkan di pertandingan sepak bola dengan adanya injury time itu bisa membalikan keadaan. Nah menurut saya kerja Kominfo sebelumnya ya, Johnny G. Plate itu saya rasa kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari bombroknya kinerja yang terdahulu ya, dengan banyak bocornya data-data negara seperti data-data nomor telepon para pejabat, data-data alamat para birokrasi dan pejabat, dan sampai saat ini belum terungkap di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate. Nah, untuk itu memang benar juga dari pendapat sebelumnya bahwa untuk posisi Kominfo ini lebih baik dijabat oleh seorang yang profesional, bukan dari orang partai. Maklum karena kalau Kominfo ini adalah jabatan keahlian ya, bukan jabatan birokrasi. Jabatan ini membutuhkan keahlian yang sangat tinggi dan dalam. Begitu aja ya, terima kasih. Dengan Menkominfo Johnny Plate tidak ada, tentu harus diisi ya. Dan pengisian Pak Budi Ari selaku Ketua Projo ya, Pak Jokowi menjadi Menkominfo itu memang sebuah enabler politik yang cukup bagus. Karena apa? Karena Projo itu tegak lurus dengan Jokowi. Kemudian tentu Pak Jokowi akan mengarahkannya untuk mendukung Pak Ganjar. Kira-kira begitu pengkonsolidasian suaranya. Potensi politiknya kira-kira begitu. Tetapi memang terlepas dari hitung-hitungan politik, para pejabat yang ditunjuk yang baru ini, wakil menteri maupun menteri, marilah coba perbaiki kinerja demi rakyat gitu. Dalam hal Kemeninfo misalnya, Menkominfo, mohon ditindaklanjuti. Bagaimana dengan daerah terluar tertinggal dengan BTS yang mangkrak itu, supaya dipercepat agar saudara-saudara kita yang berada di daerah terluar itu bisa mengakses internet untuk dagang, UMKM dan sebagainya. Terus juga sekarang udah ada wakil menterinya. Nah ini juga bisa mentindaklanjuti misalnya pajak iklan atau sumber pajak perhitungan lainnya dari platform-platform global seperti Instagram, dari YouTube dan sebagainya. Karena dengan dapat masuknya pendapatan negara, Sri Mulyani jangan tambahin beban pajak buat rakyat lagi gitu. Pajak PPN, pajak natural untuk pegawai menengah gaji 8,5 juta. Nah itu bisa ditekan nafsu syahwat untuk menaikkan pajak membebani hidup rakyat dengan cara mendiversifikasi sumber pajak melalui digital platform yang di bawah kewenangan dari Menkominfo gitu. Jadi dihitung aja berapa triliun satu tahun akumulasi yang berpotensi didapat. Jadi mudah-mudahan kehadiran Wamenak juga dan seterusnya, Wamenak juga bagus diganti ya, karena kemarin juga banyak yang menjadi korban dalam tata kelola penanganan haji tahun ini. Mungkin Menteri Agamanya diselamatkan dengan scapegoating wakil menteri juga bisa saja anyway, tetapi
nggak apa-apa wakil menteri yang baru tolong diperbaiki, jangan juga menteri agamanya udah ganti menteri gini seolah selamat, tetapi ya kinerjanya untuk hal-hal yang bersifat pembinaan keagamaan termasuk ibadah umroh dan ibadah haji jangan lagi diulang seperti tahun 2023 ini yang banyak terlantar baik makanan, tempat tinggal dan seterusnya. Saya setuju. Sekarang ini yang partai-partai yang kurang bagus itu ditinggalin aja. Karena partai itu bisa membebani presiden. Ada presiden itu kan punya hak prerogatif, itu aja. Saya melihat bahwasannya ini biarpun di reshuffle 7.000 kali juga nggak sempurna. Dalam arti kata masih banyak ketimbang tindihan. Dalam arti kata juga begini, jangan bangga dengan golongan sendiri. Kita ini bernegara, di siapa pakai yang bagus lah. Oh yang salah dibina gitu loh. Jadi jangan hanya golongan sendiri bilang bagus, kalangan sendiri bilang bagus. Percuma persatuan dan kesatuan hanya untuk golongan sendiri. Sedangkan kita kan bergolongan-golongan banyak partai. Apalagi kayak Bapak bilang tadi bahwa partai nggak bagus. Nggak ada partai yang nggak bagus. Semua partai itu bagus. Cuma mungkin penerapan, penelaah tata laksana jalan itu yang berbeda, itu yang keliru, yang harus dicari titik temu gitu loh. Terima kasih. Iya, jadi menurut saya itu udah suatu keharusan ya Mbak pada saat ini. Jangan kita bicara yang lampau-lampau lah. Pada saat ini ke depannya itu Jokowi sudah mempunyai planning yang jelas dan bagus dan tegas gitu loh. Jadi dia memerlukan orang-orang yang dapat mendukung semua masalah pekerjaan yang dia sekarang bebannya makin berat. Dan di sini perlu orang-orang profesional yang harus melakukan tugas-tugasnya itu. Dan itu pun orang-orang yang masih segar dan fresh, bukan orang-orang lama. Dan masalah partai itu tidak ada masalah. Partai itu mempunyai orang-orang yang terbaik pastinya begitu. Dan ini untuk Indonesia ke depannya itu sangat diperlukan saat ini gitu loh. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, itu berbahaya sekali. Oke, Elvi. Menurut saya sih setuju-setuju aja. Itu yang namanya presiden siapapun Indonesia ya begitu. Kayak Surya Paloh jangan didengerin, apalagi Anies. Emang Anies bisa apa? Ngitung anggaran aja salah, terus semena-mena. Lalu Indonesia kalau maju, ya tegakkan hukum yang benar. Hukum di Indonesia nggak jalan. Lihat agama apa dimusuhin, mayoritas dibela. Orang yang menghina agama dibela. Tetapi giliran non selain Islam aja yang ini cepat ditangkap. Nah itulah suatu saat Indonesia tuh akan terjadi bencana besar lah, karena memang pemimpinnya begitu, semua pun sama lah, nggak usah ngejelek-jelekin Jokowi, itu aja lah. Terima kasih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kalau Pak Jokowi setahun atau 2 tahun yang lalu udah reshuffle kabinet itu sebenarnya lebih bagus ya hasilnya ya. Karena selama ini saya lihat tuh Pak Jokowi karena politik atau apa ya, takut sekali mencopot pejabat-pejabat yang menurut saya tuh nggak becus ya. Di Indonesia tuh beberapa menteri yang bagus ada, kayak Pak Mahfud, Sri Mulyani. Kalau yang lain-lain kualitasnya nggak bagus, cuman Pak Jokowi kayaknya takut gitu ya. Sebaiknya Pak Jokowi sisa waktu yang setahun lagi ini, siapapun pejabatnya, partai politiknya manapun, kalau memang nggak becus, pecat aja Bu. Kalau Indonesia mau maju, jangan takut-takut. Presiden itu kan punya kekuasaan, dan Pak Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia. Kalau demi kemajuan bangsa, jalanin aja. Saya setuju sama Pak Jokowi. Ya menurut saya reshuffle ini itu memang harus sering ada atau setidaknya dihembus-hembuskan ada gitu loh. Jadi menteri-menteri ini jangan sampai dia keenakan dengan jabatannya kemudian tidur gitu ya. Nah kalau dia diancam dengan reshuffle, itu kan pasti mereka akan kerja keras gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya yang kita publik itu heran gitu ya. Kenapa kok partai-partai ini sangat berambisi gitu untuk memasukkan kadernya ke dalam menteri gitu, bahkan menuntut ini dan itu untuk jadi menteri gitu. Apakah sangat signifikan gitu penghasilan dari partai itu, motivasinya apa gitu? Apakah itu duit gitu kan? Kalau duit dari mana gitu? Maksudnya apakah dari gaji seorang menteri gitu ya, atau kok ada yang lain gitu yang dia incar gitu. Nah ini harusnya ada politisi yang mau berterus terang atau mau membuka kasus seperti ini gitu ya, biar publik tahu gitu apa sih sebenarnya yang didapat partai dari kader yang masuk menteri gitu loh. Jangan-jangan praktek-praktek
mengumpulin duit itu ya dari proyek-proyek itu skor ke partai itu masih berlangsung juga sampai sekarang gitu. Jadi apa gunanya kita reformasi udah 25 tahun tapi praktek-praktek seperti ini masih ada terus gitu. Nah, mantap juga nih Pak Presiden kita memilih relawan dipilih. Jadi kembali lagi kita bilang ya kita gak cuma menonton saja lah. Nanti bagaimana hasil kedepannya ya kita hanya melihat saja kinerja mereka ini. Basicnya ada gak itu yang dipilih-pilih itu. Bukan apa-apa kalau basicnya tidak ada dan tidak menimbang dan tidak mengingat, hanya bisikan-bisikan saja. Wow, oh my God, jadinya kita ini sebagai rakyat ya kita nggak bisa ngomong ngapain, kita bisanya berkomentar kayak begini saja. Kembali lagi, mudah-mudahan sukses ke depannya ini para relawan yang dipilih ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Harusnya tuh orang yang terpilih menjadi pejabat di negara Indonesia tuh, kalau mereka di hati ada Tuhan, tidak akan merugikan negara dan bangsa. Kan Anda dipilih kan sebelumnya kan udah disumpah dulu harus memajukan negara ini, bangsa ini. Nggak boleh korupsi-korupsi kayak begitu untuk memajukan kantong sendiri. Majukanlah bangsamu biar dilihat oleh dunia. Negara ini kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Saya kira hal ini sangat baik ya. Kalau bisa pos Menteri Pertanian juga sekalian. Itu karena tahu itu kan dari Nasdem. Jadi di politik nggak ada yang salah, nggak ada yang ini. Ya itu haknya presiden, prerogatif presiden untuk mengganti menteri ya, apalagi Johnny P kena kasus. Ya sangat wajar diganti tentunya pendukung dia, ya sah-sah aja. Ya performance yang gimana nanti kita lihat tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowinya gimana. Intinya begitu. Jadi kalau dikritik sama oposisi ini bagi-bagi, ya memang bagi-bagi. Sah-sah aja. Penggantian menteri itu sangat tepat karena situasinya sudah terlalu mepet. Jadi kalau dirangkap oleh Pak Menko Polhukam kelihatan terlalu repot. Kemudian untuk wakil Kemenko ya, itu memang karena ini sudah waktu terbatas, jadi perlu ada wakilnya supaya kerjaan cepat. Karena ini bertarget BPS ini biar cepat selesai. Kemudian kalau untuk Nasdem jatahnya kurang 1 jadi tinggal 2. Menurut saya malah 2-3 itu harus diganti. Biar jelas Nasdem itu sebagai oposisi atau sebagai pendukung pemerintah. Saya kira gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya ya anggota itu percuma, tergantung manusianya kalau saya bilang. Bukan tipe apapun kalau memang dengan manusia yang nggak benar ya benar aja. Padahal kan dia udah tahu menjabat itu kan udah disumpah palanya sama kitab suci. Tapi namanya korupsi tetap aja korupsi. Tergantung manusianya. Pak Jokowi mau ganti berapa orangnya. Kalau memang manusianya akhlaknya bejat ya pasti bejat aja. Mau siapapun juga. Kalau menurut saya gitu. Salah satu jalan ya sih bikin anggota DPR suruh tanda tangan, bikin hukum mati. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.